Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kalian, senantiasa kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buka buku paket halaman 147. Nanti antum akan menemukan bab 8, meraih berkah dengan mewaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Kalau kita lihat, ternyata fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakaah, fikih siasah, fikih jinayah. Kalau fikih ibadah itu berkaitan dengan ilmu yang mengatur tentang beribadah seorang makhluk kepada Sang Khalik. Di antaranya ada sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Intinya yang mengatur tentang ibadah. Kemudian ada fikih muamalah, ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam. Bahkan masalah kewarisan juga termasuk ke dalam fikih muamalah. Ada lagi fikih munakahah, ilmu fikih yang mengatur tentang pernikahan, seperti ada talak, poligami, misalkan poliandri, rujuk, misalkan itu ada dan diatur dalam fikih munakahah. Kemudian ada fikih siasah. Fikih siasah itu ilmu fikih yang mengatur tentang dunia perpolitikan atau dunia kepemimpinan. Ada lagi fikih jinayah. Nah, ilmu fikih yang mengatur tentang hukuman. Kalau pernah kalian dengar seperti kisos, ada dera, ada rajam, ada diat, dan lain sebagainya. Intinya tentang mengatur tentang hukuman. Baik, kita beranjak kepada pengertian ilmu mawaris. Kalau di pesantren-pesantren itu biasanya dikenal dengan ilmu faraid. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. 3 unsur yang menyebabkan kewarisan. Yang pertama harus ada mewaris, kedua ada tirkah, ketiga ada ahli waris. Mewaris itu siapa? Orang yang meninggal yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Tirkah adalah harta si mewaris. Kemudian yang ketiga ada ahli waris. Ketiga ini harus ada untuk terwujudnya mawaris. Warisan dalam bahasa berarti berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Intinya adalah kalau secara bahasa berpindah. Kalau menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terdapat terhadap harta kekayaan. Yang intinya adalah warisan itu adalah perpindahan harta si mewaris kepada ahli waris dengan bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh Islam di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Baik, kita lihat pada halaman 154. Di sana kita akan menemukan tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam. Di sana kita akan menemukan bagian-bagian ahli waris berdasarkan Al-Quran. Contoh, istri atau janda. Bila tidak ada anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/4 dari tirkah dari warisan tersebut. Tapi kalau misalkan dia ada anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/8. Kemudian suami atau duda.
Bila tidak ada anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/2 dari tirkah atau dari harta yang ditinggalkan istri. Dia juga bisa mendapatkan 1/4, tapi apabila ada anak atau cucu. Kemudian kita lihat pada halaman 155, di sana sudah banyak bagian-bagian yang sudah ditentukan, terutama dari dasar Al-Quran. Di sana ada anak perempuan, anak laki-laki, ayah kandung, ibu kandung, saudara laki-laki, dan lain sebagainya. Di sana sudah ditentukan bagian-bagiannya berapa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Untuk memudahkan kalian dalam penghitungan mawaris, kita coba contohkan dulu kepada contoh kasus 1. Seorang istri meninggal dan meninggalkan ahli waris yang meliputi ayah, ibu, suami, 3 anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak 4. Harta yang ditinggalkan istri adalah 48 juta atau tirkah disebutnya. Berapakah pembagian harta dari masing-masing ahli waris? Nanti antum akan menemukan ayah berapa, ibu berapa, suami berapa, 3 anak laki-laki berapa, 4 anak perempuan berapa. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan kasus tadi, kalian bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagan seperti ini biar memudahkan kalian dalam pengerjaan soal atau kasus yang tadi. Sebagaimana soal yang tadi atau kasus yang tadi, ternyata mewaris itu meninggalkan ayah, ibu, suami, 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya, ini terdapat di dalam soal tadi, meninggalkan ahli waris sedemikian banyak. Dan kita tentukan bagiannya berapa saja, ayah berapa, ibu berapa, suami berapa. Ternyata kalau kita melihat kepada bagian halaman 155, kenapa ayah 1/6 mendapatkan bagiannya? Karena ayah itu bila ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/6. Kalau tidak ada anak atau cucu mah mendapatkan 1/3. Ibu juga sama. Dan suami kenapa mendapatkan 1/4? Ternyata bila ada anak atau cucu, ternyata suami ini punya anak, anaknya 7, lumayan ya, 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kemudian anak laki-laki sudah jelas mendapatkan 2 bagian, kemudian perempuan 1 bagian. Jadi 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Ini sudah jelas bagiannya. Nah, setelah kita sudah menentukan bagian-bagian dari ahli waris tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita cari nilai bulat ke-1. Kita bulatkan dulu pecahan yang ada di sini, terutama ayah, ibu, suami. Nah, yang ini kalau anak itu disebutnya dengan asobah. Sisa harta warisan dari pembagian yang ini kita bulatkan dulu yang pecahan yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cari asal masalahnya terlebih dahulu. Menggunakan apa? Menggunakan rumus KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, tadi ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4. Ini kan masih dalam bentuk pecahan. Nanti kita bisa membulatkan bilangan pecahan ini menggunakan rumus KPK. 1/6 ayah, 1/6 ibu, 1/4 suami. Maka kita harus membulatkan ini terlebih dahulu agar menjadi bilangan bulat, bukan menjadi bilangan pecahan, karena ini masih dalam bentuk pecahan. Caranya adalah dengan menggunakan rumus KPK. Kelipatan ya. Oke. Kita ambil penyebutnya, berarti kalau 1/6 ambil penyebutnya berarti 6. 6, 4. Nah, kita coba dulu yang ayah 1/6. 6 ditambah 6 berarti 12. 12 tambah 6 berarti 18. 18 tambah 6 berarti 24 dan seterusnya. Ibu juga sama, ambil penyebutnya. 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24. Oke. Sekarang suami.
1/4 berarti ambil penyebutnya berarti 4. Kita lipatkan 4 tambah 4 8 tambah 4 lagi 12 hingga 16, 20, 24 dan lain sebagainya. Kita tentukan mana persekutuan terkecil, kita ambil. Di sini sudah jelas bahwasanya persekutuan terkecil adalah 12. Ya. Ada juga 24, tapi yang paling terkecil ada 12. Jadi kita sudah menemukan bahwasanya KPK dari asal masalah ini adalah 12. Oke ya, kita ambil 12. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan pembagian tadi dengan asal masalah. 1/6 kali 12 sama dengan 2. Jadi intinya gini, 1 kali 12 12 hasil nate. Kemudian bagi 2 berarti bagi 6 berarti 2. Ini juga sama. 1 kali 12 12 12 bagi 6 2. 1 kali 12 12 12 bagi 4 oh ternyata 3. Nah, inilah nilai bulat ayah, ibu dan suami. Kalau kita isikan ke bagan menjadi seperti ini. Nah, nilai bulat ke 1 ayah itu 1/6 sama dengan mendapatkan 2, ibu 2, suami 3. Baik. Lantas anak mendapatkan berapa? Kita lihat pada bagan ini. Ayah kan 1/6 kali 12 2 kan yang tadi. Ini 2, ini 2, ini 3. Kalau dijumlahkan berarti 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 7. Asal masalahnya berapa tadi? 12. Jumlah keseluruhan harta. Ternyata dari 12 ini, dari jumlah keseluruhan harta yang terpakai adalah cuman 7. 7 didapatkan dari mana? Ternyata didapatkan dari pembagian ayah, ibu dan suami. Maka sisanya adalah 5 karena asal masalah atau jumlah keseluruhan hartanya 12, kemudian sudah terpakai oleh atau sudah terbagi oleh ayah, ibu dan suami 7, maka 12 dicandak, maka 12 dikurangi 7 adalah 5, dan 5 tersebut adalah asobah. Tadi dikatakan bahwasanya anak itu adalah asobah. Dan kita masukkan ke bagan 5 asobah dan seterusnya. Jadi anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan asobah atau sisa. Kemudian setelah kita menentukan nilai bulat ke-1, kemudian kita tentukan nilai bulat kedua. Caranya adalah kita tambahkan dulu asobah. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hingga pada akhirnya menjadi 10. Oh, asobahnya itu adalah 10. Kemudian kita kalikan 10 tersebut dikalikan nilai bulat ke-1. 10 kali 2 20. 10 kali 2 20, 10 kali 3 30. Nah, untuk bagian anak tidak ngambil dari sini ke sini, tapi ngambilnya dari bagian yang sudah ditentukan, kemudian kalikan dengan nilai bulat ke-1. Makanya 2 kali 5 10 sampai 1 kali 5 5. Oke. Makanya kalau ditambah nilai bulat keduanya menjadi 120. Coba Anda hitung saja, totalnya 120. Fungsinya untuk apa? Untuk pembagian dari tirkah. Dan ternyata kalau kita lihat bagian yang di atas, tirkahnya kan tadi 48 juta harta yang ditinggalkan. Sekarang kalau dibagi 120 jadi 400.000 per 1. Jadi satu orang itu mendapatkan atau satu bagian itu mendapatkan 400.000. Ya, satu bagian itu mendapatkan
400.000. Kalau kita jumlahkan, nilai bulat keduanya itu 120. Coba kalian jumlahkan 20 sampai ke 5. Oh, ternyata sampai 120. Fungsinya untuk apa? Untuk dapat menemukan satu bagian. Tadi kan tirkahnya 48 juta. Kalau dibagi 120, maka satu bagian mendapatkan 400.000 rupiah. Oke, kita masukkan 400.000 rupiah itu di sini di bagian dikalikan. Nah, kita sudah memasukkan satu bagian itu mendapatkan 400.000. Dan kita sudah menentukan nilai bulat kedua. Jadi, misalkan ayah itu mendapatkan 20 bagian dari tirkah. Kemudian 20 ini dikalikan 400.000. Makanya 20 kali 400.000 adalah ini salah ya. 20 kali 400.000 8 juta bagian ayah. Begitu pula bagian ibu mendapatkan 8 juta dari tirkah sang anak. Kalau suami karena 30 bagiannya lebih besar, kalau dikali 400 maka yang didapatkan adalah 12 juta. Anak laki-laki 10 bagian mendapatkan 10 bagian. Kalau satu bagiannya 400.000 maka 4 juta. Anak laki-laki mendapatkan warisan 4 juta. Kalau anak perempuan karena setengah dari laki-laki, maka yang didapat adalah 5 bagian kali 400.000. Oh, ternyata 2 juta. Dan kalau Anda jumlahkan dari bagian-bagian ini yang sudah ditentukan, ternyata kalau dijumlahkan ini menjadi 48 juta rupiah. Coba Anda hitung saja. Baik, mudah-mudahan kalian bingung, karena bingung itu sebagian dari berpikir kritis, dan kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Untuk menambah kebingungan kalian, di sini ada contoh kasus 2. Seorang suami meninggal dan meninggalkan ahli waris yang meliputi ayah, ibu, istri, 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 100 juta rupiah. Berapakah pembagian harta dari masing-masing ahli waris? Buat dalam bentuk tabel atau bagan yang tadi. Ingat ya, tirkahnya 100 juta. Tetapi ahli warisnya di sini berbeda sedikit. Ayah, ibu, istri, 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Silakan kalian kerjakan.